Indonesia Official. Like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi radda alaihi ruhi wa azina li bizikri. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Buya dimanapun berada atas perkenannya mampir menonton dan mengikuti channel dakwah ini. Terima kasih kembali kami aturkan atas support, like, komen yang positif, share dan subscribe-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah melalui siaran channel YouTube ini, memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan keislaman, serta mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya untuk dapat kita melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur tentu kita aturkan kepada Allah Taala atas segala limpah rahmat, nikmat dan anugerahnya, serta kita rangkai pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat Buya dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat spesifik, yaitu temanya ketika kita berada di dalam keterpurukan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia tempatnya salah, khilaf. Maka dari itu seiring dengan karakter dan sifat dasar manusia ini, nisyan, lupa, insan itu tempatnya lupa, nisyan itu artinya adalah lupa gitu ya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita pikiran, ya. Allah berikan kepada kita mata untuk memandang, telinga untuk mendengar, akal untuk mencerna, menganalisis, kemudian hati untuk memahami, ya. Semua fasilitas yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan filterisasi dari apapun yang masuk rangsangan dari luar, agar kita bertindak lebih hati-hati pada masa yang akan datang gitu. Nah, saudara-saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita melakukan A, B, C, D, E, F, G, semuanya itu sebenarnya adalah berdasarkan atas kudrat dan iradat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan pilihan kita sendiri, kitalah yang melakukan A. Dengan keputusan kita sendiri, kitalah yang melakukan B gitu. Walaupun memang banyak faktor-faktor yang bisa saja menjadi pemicu, menjadi hal yang mempengaruhi kita memutuskan atau memilih serta mengerjakan sesuatu yang kita sebut dengan faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Bisa saja bisikan-bisikan dari orang lain, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, lingkungan-lingkungan kita. Lalu bisa juga bisikan-bisikan eksternal dari setan, dari iblis, dari jin gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang timbul dari nafsu kita sendiri, bahwa kita pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hati kita juga ada potensi berbuat keburukan, ada potensi berbuat kejelekan gitu ya. Nah, jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar gitu. Nah, oleh karena itu faktor apapun itu, maka orang yang beriman mestilah hati-hati ya di dalam memutuskan dan mengambil langkah, apalagi langkah tersebut adalah langkah yang salah gitu. Saudara-saudaraku, ketika kita terjerumus dalam sebuah dosa, ketika kita terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, kemungkaran, maka ya secara iman itu merupakan qadarullah, itu merupakan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Taala dalam Al-Quran juga mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Allah Taala mengatakan, apabila engkau telah terjerumus dalam sebuah dosa, dalam kezaliman, dalam apapun itu bentuk kesalahan-kesalahan, maka cepatlah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian segeralah untuk memohon ampun atas perbuatan yang terjerumus tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-temanku sekalian, ini merupakan satu hal yang sangat dan fundamental sekali untuk dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita ketika kita berbicara dan membahas tentang keterjerumusan kita dalam sebuah dosa, dalam sebuah kezaliman, dalam sebuah kemaksiatan gitu ya. Cepatlah kita sadar dan cepatlah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu lama-lama, segeralah untuk memohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, kita merujuk kepada kisah yang dibentangkan oleh Allah Tabaraka wa taala, yaitu kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini ketika difirmankan oleh Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minaz zalimin. Ketika Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kepada Adam bersama dengan istrinya, silakan kalian tinggal di surga ini, wa kula minha, dan silakan kalian nikmati fasilitas ini, makan makanan, minum minuman, haythu syi'tuma, apa yang kalian kehendaki. Tapi karena kalian itu adalah dua orang hamba Allah, ya ciptaan Allah, tentu aturan Allah harus ditegakkan. Nah, aturan ini adalah bentuk larangan dan adalah bentuk perintah gitu ya. Ada yang dipersilakan dan ada yang terlarang gitu. Apa itu yang terlarang? Ada satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Nah, jangan sampai kalian ini mencoba mengakses atau mendekati di satu pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian masuk ke sana, itu memang benar-benar kalian ini berbuat zalim. Nah, saudara-saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, artinya ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa ini. Tetapi singkat ceritanya, bahwa ada satu permusuhan abadi ya yang terjadi di antara Adam dan iblis gitu. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, Allah akan menciptakan Adam dan akan menjadi khalifah di muka bumi, lalu malaikat itu menyampaikan pendapat serta pengetahuan masa lalunya tentang kejadian makhluk Allah yang pernah terjadi di bumi sebelum Adam ini akan diciptakan dan akan ditempatkan nanti di bumi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi nanti? Wa yasfiku dima, kemudian mereka sampai menumpahkan darah, bermusuh-musuhan. Wa nahnu nusabbihu, sementara kami ya bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Tapi Allah mengatakan qalu a'lamu ma la ta'lamun, kalian itu banyak tidak mengetahui ya, dari pengetahuan-pengetahuanku itu hanya sedikit saja yang kalian ketahui. Begitulah kira-kira Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Tabaraka wa taala mengatakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan iblis di sini yang sudah notabene menjadi makhluk Allah yang senior dibandingkan dengan Adam, yang telah melakukan penghambaan peribadatan yang luar biasa ribuan tahun lamanya, merasa terusik dengan eksistensi Adam yang diberikan apresiasi dan diperintahkan oleh Allah kepada seluruh malaikat termasuk ini iblis untuk menghormati Adam dengan cara bersujud. Lalu dia memprotes, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian dia tidak mau mengikuti dan mematuhi perintah Allah untuk menghormati Adam ini. Lalu dia abai, dia engkar kepada Allah, dan mereka termasuk orang-orang yang kafir. Nah, saudara-saudaraku, dari pembangkangan iblis ini akan berlanjut ya, sebagaimana juga bagaimana ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan
mengganggu anak Adam ini dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari manapun. Dia senantiasa akan mengganggu ya Adam bersama dengan anak cucunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, lantas terwujudlah bagaimana godaan dan tipu daya muslihat iblis ini ketika Nabi Adam berada di surga itu. Nah, ketika berada di surga sebagaimana tadi firman Allah telah kita bacakan pula, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Lalu Allah memerintahkan kepada Adam dan istrinya untuk tinggal di surga, lalu nikmati saja makanan, minuman, fasilitas yang ada di surga. Tapi yang namanya makhluk dan hamba Allah, ada yang dipersilakan dan ada juga yang terlarang. Yang terlarang itu wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan sekali mengakses pohon ini, ya, jangan mendekati pohon ini. Lalu datanglah iblis dengan sosok yang berwibawa, dengan sosok yang tidak ada celah untuk tidak dipercaya gitu ya. Lalu dia tampil sebagai seorang penasehat. Singkat cerita, dia mengatakan kepada Adam, wahai Adam, aku ini demi Allah ingin memberitahu kepadamu dengan tujuan engkau agar berada di dalam surga ini kekal abadi. Maka makanlah buah pohon khuldi itu, karena buahnya itu kalau dimakan akan memberi kekekalan abadi kalian berada di surga ini. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, Adam alaihissalatu wassalam langsung saja ya tergoda, tertipu dengan sosok iblis ini, sehingga mereka kedua-duanya memakan buah khuldi ini. Buah khuldi sebenarnya sebutan dari iblis, ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan saja syajarah, ini pohon saja, tidak ada khuldinya. Tapi dengan tipu daya iblis, dengan mengatasnamakan sumpah palsu ya, sumpah karena Allah, kemudian dia juga datang dengan sosok yang tidak ada celah untuk pembohong begitu ya, seorang sosok penasehat ya, pokoknya dia tampil dengan physically dan dengan gimmick yang meyakinkan dan membawa nama Tuhan dan kemudian membawa harapan palsu begitu ya, sehingga Adam memakan buah khuldi ini. Setelah itu qulna bitu jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Akhirnya Nabi Adam sama dengan istrinya dan iblis terusir dan disuruh untuk berkelana serta mengisi dan memakmurkan bumi. Tetapi mereka dalam keadaan terpisah semuanya ya. Nabi Adam dan Ibunda Hawa tidak satu tempat diturunkan. Ini menjadi hukuman bagi mereka untuk ya mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Sahabat Buya dimanapun berada, nah, singkat cerita, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam dan Hawa yaitu kalimah ya, sebuah pengakuan yang mendalam atas kekhilafan mereka itu, dan kalimat ini dibacakan oleh Adam bersama dengan Hawa untuk mendapatkan keampunan dari Allah Taala, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya adalah Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, la tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Nah, inilah benang merah yang ingin kita sampaikan teman-temanku semuanya, bahwasanya benang merahnya adalah ketika kita terlanjur dan terjerumus kepada perbuatan dosa, maka salahkanlah dirimu dan introspeksilah dirimu sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Nah, jadi di sini Nabi Adam mengajarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi bagi mereka, hukuman yang terjadi, vonis yang terjadi bagi diri mereka itu, mereka ya menyalahkan dan mengintrospeksi diri mereka sendiri dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana. Dan mereka ya tidak menunjuk siapa menjadi kambing hitam, mempermasalahkan siapa gitu ya.
Tidak langsung menunjuk, oh ini gara-gara iblis, ini gara-gara syaitan, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, makanya saya terjerumus kepada satu perbuatan yang saya lakukan gitu. Tetapi dia lebih mengintrospeksi dirinya sendiri dan mengatakan ini merupakan murni penzaliman saya terhadap diri saya sendiri atas perintah Tuhan yang saya langgar, dan saya bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, sahabat Buya dimanapun berada, ini memberikan makna yang mendalam kepada kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita. Akui itu dan taubati itu. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka ikuti petunjuk Allah untuk selanjutnya. Ikuti petunjuk Allah. Moga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang benar, gitu ya. Sahabat Buya dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala siang dan malam menanti taubat dari seluruh makhluknya. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Allah senantiasa membuka pintu taubat, mengampuni dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Akui dosa itu, lalu mintakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Atau ditambah lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau ada redaksi lain astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau ada lagi sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Ini rajanya istighfar. Tentu bobotnya lebih besar untuk pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali hanya padamu ya Allah. Ini merupakan istighfar yang sangat mendalam, ya. Kemudian wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika, aku ini atas janji-janji-Mu, atas kehendak-Mu. Mastata'tu, tidak ada daya dan upaya aku kecuali apa yang Kau kehendaki ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, lindungilah, beri aku perlindungan. Aku lindungkan diriku kepadamu dari keburukan-keburukan yang muncul dari dalam diriku sendiri. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku telah mengakui apapun anugerah yang Engkau berikan kepadaku. Aku akui ya Allah, terima kasih ya Allah atas anugerah apapun yang Engkau berikan kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui, menyadari akan dosa-dosaku ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada satupun yang bisa mengampunkan dosaku kecuali hanya Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali hanya Engkau ya Allah ya Rabbi. Nah, ini teman-teman semuanya ya, bentuk cara kita dalam keterjerumusan dan keterpurukan kita dalam sebuah dosa. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca istighfar, perbanyak menyadari diri kita sendiri bahwa jangan kita merasa sok suci gitu ya. Kita ini datang dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan hina, dalam keadaan dina, dalam keadaan belum berdosa. Kenapa? Karena memang ada dosa yang kita memang sengaja melakukannya. Tetapi ada pula dosa yang kita secara tidak sadar tapi sudah mencelakakan orang banyak, dan ada dosa yang tidak kita sadari ini dan terus berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Maka ini juga kita minta ampun kepada Allah. Makanya di dalam sholat juga diajarkan oleh Rasulullah itu kan, kita memohon ampun kepada Allah dari dosa anta a'lamu bihi minni, bahwa dosa yang hanya Engkau yang mengetahui sedangkan aku sendiri pun tidak tahu. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan itu. Saudara-saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, mudah-mudahan ya dari tausiah nasihat ini memberikan kepada kita semuanya ya motivasi, pembelajaran serta ilmu pengetahuan agar kita senantiasa memohon pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.